semua akta yang dibuat oleh notaris itu harus tetap dipertanggungjawabkan oleh notaris sampai kapanpun. Walaupun notaris itu menjalankan jabatan sesuai dengan SK yang telah diberikan kepada notaris ketika pengangkatan, yaitu sesuai dengan usia si notaris tersebut, yaitu 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun, yaitu 67 tahun. Tetapi ketika notaris itu membuat akta, maka pertanggungjawabannya itu adalah seumur hidup. Walaupun notaris itu sudah pindah wilayah kerja, walaupun notaris itu mengundurkan diri, walaupun notaris itu misalnya dalam hal ini pensiun atau werda. Jadi tetap dipertanggungjawabkan terhadap akta yang dibuat oleh notaris. Ini yang harus kita perhatikan dan camkan di dalam praktek, di dalam menjalankan jabatan. Jangan diabaikan. Maka artinya ketika kita dalam membuat akta, maka kita harus memperhatikan betul-betul bahwa prinsip kehati-hatian itu adalah hal yang paling harus kita pegang dalam menjalankan jabatan. Jadi kalau misalkan di dalam akta yang kita buat itu ternyata ada keraguan, ada muncul di dalam diri rasa skeptis, keraguan, dan perasaan lain yang membuat kita menganggap bahwa ada insting, ada feeling yang mengatakan bahwa ini akta ini jangan-jangan ada bermasalah. Tiba-tiba insting muncul di dalam hati kecil kita. Backless kita ketika kita membuat akta. Ketika datang klien ke kantor kita, oh ini ternyata jangan-jangan ini kok aneh. Tidak lazim. Sebagaimana yang kita pernah kuliah atau ketika kita magang. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Ini harus kita perhatikan Bapak sekalian. Dapatkah notaris digugat? Dapat saja notaris digugat terhadap akta yang dibuatnya. Pada umumnya ketika notaris itu digugat, maka yang digugat itu adalah ada unsur bahwa notaris itu terhadap akta yang dibuat itu adalah notaris itu dibatalkan. Biasanya mereka para penggugat, baik itu klien atau siapa saja berkaitan terhadap akta yang kita buat itu, mereka memohon kepada hakim, misalnya kasus perkara perdata, meminta notaris akta yang telah pernah dibuat di mana si klien tadi adalah salah satu pihak untuk membatalkan. Ini yang sering terjadi di dalam praktik. Walaupun kita mengatakan yang dibatalkan itu isi atau materi akta, namun demikian yang dibatalkan itu menjadi keseluruhan. Ini yang menjadi persoalan. Mohon mereka adalah batal secara keseluruhan. Walaupun kemudian menurut kita adalah yang dibatalkan itu adalah hanya sekadar materi. Sedangkan kehadiran mereka, formalitas mereka, kita menganggap bahwa apa yang mereka buat itu adalah tidak bisa dibatalkan begitu saja. Karena itu adalah hal yang menjadi bagian penting bagi para pihak dalam membuat akta, terutama akta partage. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan cermati di dalam praktek Bapak Ibu rekan-rekan